Qala al-muallif rahimahullah, hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ila an qala wa kallif nafsaka as-sabra ala ta'atillah yawman wa yawman fa innaka law qaddarat al-baqa 50 sanah wa alzamtaha as-sabra ala ta'ah as-sabra ala ta'atillah nafarat wasta'sad alaika fa in fa'alta dhalika farihta indal maut farahan shadidan la akhir lahu wa in sawwaqta wa tasahalta ja'aka al-maut fi waqtin la tahbisuhu wa tahassaran la akhir lahu. Wa kallif, dan memaksalah engkau, artinya membebanilah engkau, memberikan beban nafsaka kepada diri atau kepada nafsumu, as-sabra kepada sabar, ala taatillah atas melaksanakan kepatuhan kepada Allah. Tekanlah nafsumu untuk bersabar dalam melaksanakan kepatuhan kepada Allah. Terus dipaksa nafsu itu agar sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Kapan? Yauman fayauman, hari demi hari, sehari, 2 hari, begitu terus tahan, JKJ, bertahan, sabar. Fa innaka, karena sungguhnya engkau, lau qaddarta, jika memperkirakan siapa engkau, al-baqa'a kepada kekal, artinya tinggal, berada. Lau qaddarta al-baqa', seandainya engkau memperkirakan al-baqa' kepada tetap 50 sanah, selama 50 tahun. Jadi kalau Anda perkirakan hidup di dunia itu kurang lebih 50 tahun, wa alzamtaha, dan Anda menetapi, melaksanakan as-sabra kepada sabar, ala ta'atillah atas patuh kepada Allah, nafarat, maka akan lari, meninggalkan nafsu, wasta'sad, dan akan membedai, artinya tidak menyertai, tidak mau, alaika kepada engkau, bertentangan nafsu tersebut. Jadi kalau kamu sudah bisa istiqomah, kalian sudah bisa menekan nafsunya, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, dan Anda diperkirakan hidup kurang lebih 50 tahun umpamanya, Audi sekretar, dalam keadaan tetap sabar melaksanakan perintah Allah, maka nafsunya akan pergi, nafsunya akan lemah, nafsunya akan kalah. Fa'in fa'alta dzalik, maka jika engkau melaksanakan itu semua, farihta, maka engkau akan bahagia indal maut, ketika engkau dalam keadaan meninggal. Engkau akan senang ketika wafat, farhan syadidan, dengan kebahagiaan yang sangat, dengan kebahagiaan yang tak terbayangkan, la akhiralahu, yang tidak ada batas akhirnya bagi kebahagiaan tersebut. Jadi umpamanya kalau panjenengan Kak Dito memperkirakan kodi kira-kira 50 tahun atau 70 tahun atau 70 tahun, karena Rasulullah bersabda bahwa usia umatku itu, kata Rasulullah, yang mayoritas kebanyakan antara 60 sampai 70. Hasaidu ummati baina sittina wa sab'in, hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, hasaidu, biasanya umatku itu akan dipanen, tahu panen,
namun kacang ya juga sehari seminggu setengah bulan sebulan sampai di bulan daun lah mulai agak kuning bektona panen tebu lah dipanen hasal itu dipanen masa panennya biasanya selama 2 bulan biasanya begitu. Nah umat Rasulullah masa panennya biasanya 60 sampai 70. Jadi malah umur sebidak tongkolo persiapan biasanya. Tapi jangan Anda merasa aman sih, kok di Pak Polo, kok di Polo, saya masih muda. Jangan. Kadang walaupun muda, kalau sudah Allah kehendaki dia dipanggil oleh Allah. Nah, seandainya Anda hidup 50 tahun dalam keadaan menetap sabar menjalankan perintah-perintah Allah, maka Anda akan bahagia dengan bahagia yang sangat luar biasa yang tidak ada batas. Senang terus, bahagia terus. Kalau sudah di barzakh, kalau sudah di akhirat, senang terus, bahagia terus. Ini kemarin Ustaz sempat baca ya, ada satu penjelasan, ada anak kecil itu wafat. Nah ini cerita anak kecil wafat. Mana tak apa ngerasa mungkin tak kira mati ini. Ya gini ngaki jong, gini ngaki. Bedenak kanak kene mati, wafat ya. Kemudian orang tuanya ini minta sama Rasulullah. Dia bukan orang muslim, muslim. Dia minta, ya Rasulullah, kalau memang engkau seorang nabi dan rasul, beri kami bukti mukjizat. Kau minta mukjizat apa, kata Rasulullah? Putriku itu wafat ya Rasulullah. Anakku meninggal. Terus hidupkan dia. Nanti kalau hidup saya mau masuk Islam. Mau masuk? Oh ya sudah, tidak apa-apa. Berangkat ke kuburan, ditanya mana kuburnya anakmu ini Muhammad. Maka kemudian dengan izin Allah, Rasulullah dialog dengan anak yang ada di alam barzakh. Ya fulan, wahai anak perempuan putrinya ini, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, karena masih kecil saya senang ya Rasulullah, bahagia. Kemudian Rasulullah bilang, aku mau hidupkan engkau kembali untuk bersama orang tuanya, karena orang tuanya minta engkau kembali hidup ke muka bumi. Apa kata anak di alam kubur? Oh, jangan ya Rasulullah. Lah tidak ya Rasulullah, jangan kembalikan aku ke muka bumi. Jangan. Kenapa? Tidak. Sudah ada yang lebih baik daripada kedua orang tua. Sudah ada yang lebih rahmah kepada kedua orang tua. Ini ada Allah. Nah, jadi kalau orang itu masuk ke kubur, ya, nikmat, baik, itu senang, itu bahagia. Bahagia yang luar biasa. Tidak mau kembali. Akhirnya bilang Rasulullah, ini anakmu tidak mau balik. Lebih kerasan di alam kubur. Gitu. Akhirnya orang itu masuk Islam. Nah, kisah ini memberikan kabar kepada kita, ya, karena ini memang anak masih kecil. Yang pertama bahwasanya ketika yang namanya kematian datang, dia tidak pandang usia. Yang kedua, kalau sudah masuk ke barzakh, orang yang diampuni dosanya atau tidak punya dosa seperti anak itu, dia sangat bahagia, lebih bahagia daripada dunia. Ini kalau orang-orang mulia. Ini gambaran farhan syadidah, kebahagiaan yang sampai kapan? Tidak ada batasnya. Karena selama hidup dia bersabar, jengajah, ya, ditekan dia punya nafsu.
tidak mengikuti hawa nafsu. Disuruh sholat dia sholat, disuruh ngaji dia ngaji, disuruh puasa dia buat sabar. Akhirnya di waktu yang singkat di dunia ini dia pergunakan dengan sebaik mungkin, akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada akhir. Makanya ini di dunia kan sebentar, sekejap. Coba kita pikir, ini seperti yang kami alami. Seakan kemarin gitu, beri kok diamain tekan dia kemarin gitu, main. Sekarang sudah punya anak gitu. Sekarang sudah begini. Jadi waktu itu cepat perjalanannya dan sangat tapi walaupun kehidupan di dunia sangat singkat, ini menjadi penentu untuk kehidupan yang setelah di barzah, di akhirat. Sekarang ini yang menentukan. Maka sekarang kita harus berusaha. Sekarang kita harus berupaya. Jangan menunggu. Oh, nanti sudah. Jangan. Anda akan rugi. Ya. Ada satu ungkapan ini sangat indah. Ya. Dari seorang ulama dalam kitab Muhadharat Al-Udaba, ada keterangan al-ajzu ajza, bahwa orang yang naif, orang yang hina gitu ya, adalah ada dua bagian, dua kelompok. Orang yang hina itu naif itu ada dua. Yang pertama at-taksir waqad amkan. Dia orang yang punya kemampuan, punya kesempatan tapi tidak menggunakan. Ada kesempatan untuk sholat jamaah, ada kesempatan untuk mengaji, ada kesempatan untuk kumpul berzikir. Dia tidak manfaat, tidak menggunakan. Nah ini orang naif ini. Orang naif. Kemudian wal jidda fi talabih waqad fata. Yang kedua, orang yang semangat, punya kemauan tinggi untuk mencapai hajat, tapi waktunya sudah habis. Sudah tidak punya kesempatan. Ketika punya kesempatan tidak digunakan sebaik mungkin. Ketika ada kesempatan tidak digunakan sebaik mungkin. Ketika sudah tidak punya kesempatan, dia ingin mencari kesempatan. Namanya orang naif. Tuh, cek saya kopi kuat ya. Cek saya kopi bisa. Tidak ada sudah. Seandainya saya kembali muda, tak bisa lah berkopi Pak. Cek saya, makanya mumpung ada kesempatan, gunakan sebaik mungkin. Jadi sekali lagi, ya dengarkan baik-baik. Bahwa orang yang naif itu ada dua. Yang pertama, orang yang punya kesempatan dia tidak menggunakan sebaik mungkin. Yang kedua, dia tidak punya kesempatan tapi sudah, artinya masih mau berusaha. Dia ingin sekuat tenaga padahal kesempatan sudah tidak ada. Makanya di Al-Quran itu permintaan orang yang ada di barzah itu cuma satu. Permintaan orang di kubur cuma satu. Tidak ada dua, apalagi tiga apa? Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi ya Allah. Pabeliaki ke bumi. Rabbirji'un. Apa? Mau ke bumi tujuannya? Apa ingin kembali hidup tujuannya? La'alli a'malu sholihan. Aku akan melakukan satu kebaikan. Terus hadir ke majlis sholawat, terus hadir ke majlis ta'lim, terus apa jenga jamaah. Itu keinginannya. Masya Allah. Jadi ini kalau kita bisa menahan ya, ejek aja tidak sekejap masih ketahun. Merwah bekal jumper selama wa in sawwafta. Tapi jika engkau
tidak sungguh-sungguh, istilahnya terpana, engkau punya angan-angan panjang, wa tasahalta, dan Anda mengentengkan, Anda tidak semangat, tak bejeng, nafsunya tidak dilawan, kun punya angan-angan melolong, panjang angan-angan, teroria, ja'akal maut, tiba-tiba datang kepada engkau al-maut, apa kematian, fi waktin, dalam satu waktu, la tahbisu, yang tidak engkau duga, tidak disangka, mikir, dekik kau dengan dia, dibuka, dia, pancung, pas datang Israel. Ketika kita dilena dengan angan-angan, ya. Ketika kita terbuai dengan nafsu kita, dengan permainan, dengan kesenangan-kesenangan yang sementara, tiba-tiba mati datang, maut datang. Fi waqtin la tahbisu, di waktu yang Anda tidak menyangkanya. Wa tahassarta, maka Anda menjadi orang yang menyesal, kasta. Tahassuran, dengan penyesalan, la akhira lahu, yang tidak ada batas baginya. Jadi kalau tadi bahagia yang tidak ada batas, ini susah, sedih yang tidak ada batas. Padahal cuma sakit jak ning bumi. Sebentar cuma dia. Sebentar, tapi dia selalu terbuai, tergoda, terpenjara dengan nafsunya. Gitu kan. Kocok-kocok nafsu. Sampai akhirnya meninggal dunia. Itu, wah ini yang bahaya ya, naudzubillah. Jadi ketika kita gagal ini di dunia ini yang sebentar ini, gagal, kita tidak gunakan sebaik mungkin, maka kita akan menyesal dengan penyesalan yang sangat, yang tidak ada batas. Susah. Ya Allah, makanya ini Al-Ghazali ya mengajarkan kepada kita wa indas sabah, dan ketika waktu pagi, yuhmidul qaum, memuji al-qaum, siapa kaum, as-sara, kepada orang yang berjalan di waktu malam. Wa indal maut, dan ketika mati, yaktika, datang kepada engkau al-khabar, apa berita, al-yakin, yang meyakinkan. Walita'lamanna, dan agar engkau betul-betul mengetahui, agar betul-betul engkau mengerti, naba'ahu, kepada berita yang Allah sampaikan ba'dahin, setelahnya ini. Jadi ini mesti kalian ambil pelajaran, agar kita betul-betul semangat. Jangan sampai nantinya ya'tiyakal yakin, datang kepada Anda satu yang meyakinkan. Yang disebut dalam tafsir adalah kematian. Maka dalam Al-Quran, sembahlah Allah sampai datang yang namanya kematian. Ya Allah, di sini ada keterangan ayat wajib, ayat annaka tafrah bi husulillah rabbil alamin. Jadi karena engkau baik, karena engkau bagus, ya, datang kepada engkau berita yang bahagia, wadih, yang jelas, yang terang, bahwasanya engkau akan bahagia dengan ridho Allah sebagai Tuhan alam semesta. Atau kalau Anda tidak bahagia, Anda tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, au tahzan, atau Anda akan susah, akan sedih, biwujdani suktihi,
dengan adanya murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa kita dapat hanya ada dua kemungkinan. Ketika kita sudah wafat, ketika kita kembali kepada Allah, ada kalanya kita mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya penderitaan dan itu merupakan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tergantung kita. Ada dua pilihan, ada jalan kata Allah di depan kalian. Jalan yang menuju kebahagiaan untuk selama-lamanya, dan yang kedua jalan ke kiri yang akan mendatangkan penderitaan, kesusahan untuk selama-lama. Anda boleh pilih nyereng sekali toh. Wa idza arsyadnaka ila tartibil awrad, dan setelah kami menjelaskan kepada Anda susunan tertibnya wirid, falnadkur laka, maka tidak lama lagi kami akan menjelaskan kepada engkau kaifiyatus shalah, kepada etika salat, wassaum dan puasa, wa adabahuma, dan etika keduanya, cara-cara salat, cara-cara puasa, dan adab, ya, artinya lain, etika lain. Wa adabal imamah, dan adab menjadi imam. Wal qudwah, adab menjadi makmum. Wal jamaah, adab berjamaah. Wal jum'ah, dan adab melaksanakan sholat Jumat. Artinya setelah pembahasan ini nanti kita akan memasuki pembahasan etika dalam melaksanakan sholat, etika ketika kita berpuasa, dan yang berkaitan dengan keduanya. Nah, ini yang bisa kita bahas pada malam ini. Kesimpulannya bahwa kita akan menjadi orang yang beruntung dengan keuntungan yang tidak ada akhirnya apabila kita bisa menekan nafsu kita dengan sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan sebaliknya kita akan mendapatkan kesusahan dengan susah yang selama-lamanya kalau kita senantiasa menuruti hawa nafsu kita.